Ya, jadi sebenarnya uang, ya, uang yang Bapak Ibu pegang itu adalah surat hutang. Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang berhutang? Ya. Yang berhutang itu adalah orang yang bikin pastinya. Ya, jadi siapa yang menciptakan uang itu? Jadi seolah-olah kayak begini. Ya, saya berhutang kepada Pak Dani. Terus kemudian saya bilang, Pak Dani, ini saya bayar pakai kertas ya. Di sini saya tulis, saya berhutang sama Pak Dani 100.000. Kemudian saya kasihkan ke Pak Dani. Ya, nanti dari uang ini Pak Dani mau bayar orang nih. Ini saya pegang surat hutang dari Pak Yohanes. Ya, nilainya 100.000. Nanti kamu pegang ini ya. Kalau kamu mau tagih, kamu tagih ke dia, ya, ke Pak Yohanes. Nah, bayangkan, ya, Bapak Ibu biasanya kalau mau berhutang itu kan setengah mati ya. Kalau kita mau pinjaman nih ke bank, ya, atau ke BPR, ya, atau ke koperasi, itu kan nggak gampang ya. Itu melalui proses. Nah, terus kemudian bisa nggak dengan gampangnya bilang begini, saya kan udah ada utang nih 1 miliar, saya mau pinjam lagi dong, ya, saya mau nambah utang saya jadi 2 miliar, terus tinggal minta aja, tinggal ngambil aja. Nggak bisa, tentu harus diverifikasi dulu. Ya, nah hebatnya di konsep mata uang itu, ya, itu bisa dicetak terus. Jadi uang ini, jumlah hutang ini bisa dicetak sendiri. Ya, tentu saja memang ada hal-hal yang dipertimbangkan. Ya, tetapi ya kan berarti enak banget dong ya. Nah, itulah salah satu hal yang pertama, ya. Ini juga muncul awalnya karena krisis, ya, krisis moneter. Ya, Bapak Ibu sering baca ya, begitu ada krisis moneter biasanya mata uang kita itu anjlok. Ya, terus kemudian di Amerika kalau udah krisis moneter, ya bank sentralnya gampang aja ya, tinggal cetak duit, bagi-bagi lagi ke orang. Ya kan, apalagi Amerika, mohon maaf. Ya, karena memang sekarang ini patokan mata uang dunia memang masih di US dollar. Makanya banyak negara yang berusaha untuk mengurangi kekuatan US dollar. Oke. Nah, yang kedua, Bapak Ibu berapa banyak yang percaya bahwa kalau Bapak Ibu setor uang gitu, anggap 10 miliar ya hari ini. Bapak Ibu yakin nggak besok uang itu masih ada di bank tersebut? Ya, nggak bisa. Buktinya apa? Ya, buktinya paling gampang apa? Bapak Ibu setor hari ini 10 miliar, anggap nggak usah hari ini ya, siang ini 10 miliar. 2 jam lagi Bapak Ibu bilang, saya nggak jadi deh, saya mau tarik lagi itu yang 10 miliar. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, harus lapor dulu ke Bank Indonesia, ya harus ini itu dulu. Pertanyaannya kan satu, itu uang siapa? Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang memunculkan ketidakpercayaan ya masyarakat terhadap bank. Bukan cuma bank sentral, tetapi terhadap perbankan. Sehingga mereka mencoba, gimana ya caranya ya, kita bikin yuk mata uang dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya, jadi dicobalah menghadirkan mata uang digital yang tidak membutuhkan otoritas sentral. Oke, nah di mana transaksi dalam jaringannya itu divalidasi oleh anggota jaringan tersebut, ya, oleh penggunanya. Nah, peluangnya apa yang diharapkan dari munculnya Bitcoin dan teman-temannya? Yang pertama adalah payment solution yang lebih cost efektif. Jadi cara pembayaran yang biaya transaksinya itu nggak mahal, ya. Kemudian yang kedua, transfer uang yang jauh lebih nyaman. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pergi ke bank, nggak perlu isi-isi formulir ini itu, tapi sudah bisa ditransfer dengan mudah. Aset yang sulit untuk dimanipulasi, ya. Keamanan dari identitas. Oke, ini plus minus ya, saya nggak bisa bilang ini positif, ya karena ya kita nggak bisa pungkiri ya, bahkan Bitcoin sekalipun itu ya kalau orang bilang ya dipakai untuk hal-hal yang negatif, ya bisa aja. Ya, tapi terlepas dari
terlepas dari ini semua, ya kita juga tahu ya yang namanya US dollar juga dulu dipakai buat dagang senjata, buat narkoba gitu ya, transaksi narkoba. Jadi ya kita nggak bisa bilang ini plus atau minus lah. Kemudian, nah ini dapat dijadikan instrumen investasi, ya. Nah ini yang akan kita bahas lebih dalam ya hari ini. Oke, kenapa? Bapak Ibu bisa lihat bahwa sekarang ini, terutama beberapa bulan belakangan ini, kapitalisasi pasar dari cryptocurrency itu meningkat jauh. Ya, yang tadinya di angka 600-an juta dolar, sekarang sudah 1,4 miliar. 1,4 triliun. Ya, dari 600 miliar udah menjadi 1,4 triliun. Ya, bisa dibandingkan dengan New York Stock Exchange ya, marketnya itu 26,23 triliun. Ya. Nah, ini pun market cap ini dari cryptocurrency ini baru mungkin 12 tahun lah. Ya, tapi udah bisa hampir mengejar New York Stock Exchange. Jadi di sini bisa dilihat bahwa orang-orang ini sudah mulai menggunakan mata uang kripto ini sebagai alat investasi juga. Oke. Nah, ya. Tapi ya tadi kan kita bicara yang bagus-bagusnya ya. Tapi, nah ada kekurangan dari sebuah aset kripto ini, mata uang kripto ini. Kebanyakan dari mereka itu, contohnya Bitcoin ya, itu tidak memiliki aset pelindung. Ya, jadi nggak ada asetnya mereka ini. Mereka ini benar-benar hanya sebuah angka digital, ya. Sehingga kalau kita lihat ya faktor harga mata uang kripto itu apa ya? Faktornya itu yang pertama adalah aset pelindung, ada apa enggak? Yang kedua adalah kepercayaan. Nah, ini adalah dua faktor utama dari mata uang kripto. Ya. Nah, sekarang, ini mestinya aset pelindungnya dicoret ya. Apa yang terjadi kalau aset pelindung ini tidak ada? Artinya dia benar-benar hanya bergantung kepada kepercayaan. Nah, yang terjadi adalah kepercayaan dan harga itu akan berbanding lurus. Ya, akan saling menguatkan. Ya. Jadi kalau kepercayaan naik, harga pun akan semakin tinggi, akan semakin besar. Ya, harga semakin besar, orang akan lebih percaya. Ya, sehingga kepercayaannya akan naik. Ya. Kemudian harga akan jadi lebih besar lagi. Ya, jadi ini yang dibilang multiplying efeknya tinggi sekali. Makanya volatilitas harga di kripto itu wow. Bapak Ibu bisa lihat di chart ya, Bitcoin itu sehari bisa naik sampai 20%, ya tapi bisa turun sampai 20% sehari. Oke. Nah, ini kalau kepercayaan naik, itu bagus. Ya, tapi bagaimana kalau kepercayaan turun? Ya, harga udah besar, kepercayaan turun. Pasti harganya akan berkurang. Ya, harganya pun akan turun. Harga turun karena dia benar-benar hanya murni mengandalkan kepercayaan, ya berarti kepercayaannya akan turun juga. Tambah turun lagi, harga akan semakin kecil lagi, semakin turun. Nah, inilah resiko yang ada di mata uang kripto. Ya, di aset kripto. Nah, apa contohnya? Bapak Ibu, kenal nggak orang ini siapa nih? Ya, ini lagi naik daun banget nih. Ya, nah ini Elon Musk. Ya, dia kalau sekarang bukan CEO Tesla ya, dia Vice CEO. Jadi dia adalah Vice CEO dari Tesla. Ya, apa yang baru-baru ini dia lakukan di dunia mata uang kripto? Ya, nah Bapak Ibu mungkin dengar ya, wah kemarin itu dalam satu hari Bitcoin itu naik hampir 20.000 dolar ya dalam satu hari, naik hampir 20.000 dolar. Ya, nah siapa yang melakukan? Orang ini. Nah, banyak yang senang, Bitcoin naik sampai 20.000 dolar. Ya, bagi kami ya yang penggiat di mata uang kripto,
ini sebenarnya adalah nilai negatif. Kenapa? Kejadian kemarin ini menunjukkan bahwa mata uang kripto ini masih masih fragile, jadi masih rapuh, ya, belum bisa dibilang sebagai aset yang kuat, belum bisa dibilang sebagai aset yang mature, yang dewasa. Ya, apa yang terjadi kemarin? Ya, ini kalau mungkin Bapak Ibu belum kepikiran apa sih strategi yang dilakukan oleh yang namanya Elon Musk ini. Ya, jadi pertama kali itu dia mencoba ya, ini mata uang kripto ini seberapa kuatnya sih. Jadi dia nyoba-nyoba dulu dengan mata uang yang namanya Doge. Doge itu kalau di dunia kripto itu sudah dianggap ya itu mata uang receh lah. Ya, jadi dia coba dulu. Dia coba nge-tweet ya, I love Doge. Ya, Doge itu adalah luar biasa lah ibaratnya ya. Dan terbukti dari omongan dia ya, Doge naik. Ya, harga Doge naik hanya gara-gara dia ngomong. Dia nggak beli loh. Hanya gara-gara dia ngomong. Ya. Terus kemudian dia tweet lagi kedua kali di Doge juga. Harganya naik. Ya. Dia coba lagi di beberapa mata uang kripto. Harganya naik. Ya. Wah, itu menunjukkan apa? Ya, bahwa dengan omongan orang terkenal ya, harga itu bisa diatur. Oke? Akhirnya apa yang dilakukan? Dia perintahkan Tesla untuk membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar. Ya, kemudian ya dia kan harus lapor ya ke SEC ya. Jadi dilaporkan, oke, masuklah. Ya, laporan itu kan itu publik, semua orang bisa tahu. Hebohlah dunia. Wah, Elon Musk membeli Tesla. Elon Musk menyuruh Tesla untuk membeli Bitcoin dan bilang bahwa nantinya Tesla akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Tapi ya orang kita, sorry ya, bukan orang kita doang ya, orang dunia itu ya kalau baca itu cuma setengah-setengah. Dia nggak baca ada tanda di belakangnya. Apabila diizinkan oleh otoritas. Ya, apabila diizinkan oleh otoritas itu nggak dibaca, yang di belakang yang dibaca cuma depannya doang. Ya. Terus dipikirnya, oh, ini Bitcoin Tesla bakalan beli lebih banyak lagi Bitcoin. Dia nggak tahu, itu udah dibeli Bitcoinnya 1,5 miliar. Apa yang terjadi? Harganya melonjak tinggi. Ya, saya ada hitung-hitungan dengan Pak Dani, ya kurang lebih dia bisa dapat untung 500-an juta dolar lah. Ya, jadi Bitcoin dia yang dia beli 1,5 miliar itu, ya pada saat harga tertinggi kemarin sudah sampai 2 miliar. Nah, kita waktu itu ada bikin acara gathering ya, waktu Chinese New Year. Saya bilang, apa yang terjadi kalau dia bilang yang kebalikannya? Bayangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau dia bilang yang kebalikannya? Dan benar kejadian. Dia bilang, oh, ini harga Bitcoin udah terlalu tinggi. Dalam 1 hari, turun lagi harga Bitcoin. Ya, nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Jadi, ya bahkan Bitcoin itu mother of coin, ya ibunya dari semua koin, neneknya dari semua koin, itu pun masih fragile. Ya, masih bisa diatur oleh rumor. Ya, Bapak Ibu tentu nggak mau dong punya aset, punya mata uang yang cuma gara-gara ada orang terkenal bilang, ya, saya nggak suka nih dengan aset ini, tiba-tiba harganya drop. Ya, kita kan nggak mau yang seperti itu. Ya, apalagi kalau mau dianggap sebagai mata uang. Ya, di sini banyak ya teman-teman dari KPI, ya, pengusaha. Kalau Anda dibayar oleh suatu aset yang ya harganya bisa seperti itu, kira-kira tenang nggak? Ya. Saya lagi baru terima pembayaran nih pakai koin ABC, ya, tiba-tiba 1 jam kemudian harga turun 10%. Stres nggak? Nah, ya, jadi
kita sendiri bisa bilang bahwa ya untuk saat ini ya resiko untuk menerima cryptocurrency sebagai mata uang, sebagai alat pembayaran, yaitu masih tinggi sekali. Ya, tergantung lagi balik kepada pihak penjual, mau nggak dia menerima. Ya, nah tapi apakah terus jadi nggak bisa dong Pak? Ya, cryptocurrency itu diterima sebagai mata uang kripto. Bisa, ya, tetapi harus ada harus ada sesuatu yang membantu dia. Ya, jadi kalau kita bilang ya mata uang kripto ini anggap masih kayak anak kecil, ya, anak umur 11 bulan lah, ya, 11 bulan 1 tahun, yang lagi berusaha untuk jalan, yang lagi berusaha untuk berlari. Ya, tentu saja nggak bisa ya, tiba-tiba langsung jalan lari gitu ya, nggak bisa ya, ada yang nabrak tembok, ada yang jatuh. Nah, sehingga perlu sesuatu untuk membimbing dia, untuk menjaga dia. Ya, nah, saya sampai lupa, gara-gara ngebahas orang ini, saya sampai lupa. Ini chartnya. Ya, ini chartnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, di titik ini, ya Tesla menyatakan bahwa dia membeli 1,5 miliar Bitcoin. Ya, nah harga naik, ya. Nah, begitu harga sudah naik, terus dia bilang, ya, wah, Bitcoin price seems high. Jadi ini udah terlalu tinggi nih harga Bitcoin ini. Udah jeblok lagi harga Bitcoin. Nah, kali ini si Elon Musk ini kena getahnya. Tadi yang Dr. Anton bilang ya, saham Tesla turun. Ya, ya kenapa? Ini udah kebiasaan dia. Ya, sebenarnya nggak boleh aset sebuah perusahaan, apalagi kas ya, uang kas dan setara kas, itu dengan gampangnya CEO bilang, wah udah kita pindahin aja ke Bitcoin. Ya, kita pindahin aja ke Bitcoin. Karena semua orang udah tahu, ya Bitcoin itu high risk. Ya, nah terus dengan gampangnya dia bilang, udah kita pindahin aja ke Bitcoin. Ya, itulah yang menyebabkan ketidakpercayaan dari pemegang-pemegang saham dia. Walaupun harga Bitcoin naik. Nah, di sini dia rugi. Mungkin dia dapat keuntungan dari Bitcoin 500-an juta dolar, ya tapi dari penurunan harga saham, ya dia kehilangan nilai saham dia hampir 200 miliar kalau nggak salah saya, 200 miliar dolar. Nah, jadi sekali ini dia kena getahnya. Ya, makanya juga CEO Microsoft bilang, ya, kalau Anda tidak sekaya Elon Musk, jangan deh bermain di Bitcoin. Ya, kenapa? Bitcoin ini, jujur, Bitcoin ini sudah dianggap bukan lagi sebagai mata uang sebenarnya, tetapi sudah dianggap sebagai gambling atau judi. Ya, kenapa? Ya karena volatilitasnya tinggi, kemudian terlalu terkait dengan rumor, ya. Nah, itu yang menyebabkan banyak ahli-ahli yang menyatakan bahwa ini bukan lagi mata uang kripto, konsepnya udah beralih jauh. Ya, ini udah dianggap gambling, ya. Oke. Nah, saya bilang tadi ya, jadi banyak orang yang mengklaim bahwa oh Bitcoin itu emas, Bitcoin itu sama dengan emas. Ya, tapi kita lihat dulu volatilitas antara Bitcoin dengan emas. Ya, ini Bitcoin chart. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, itu sekali naiknya bisa wow, sekali turunnya bisa wow. Ya. Nah, ini dengan emas. Kalau kita lihat di jangka panjang, memang emas memang ada naik turunnya. Tapi kalau kita lihat grafik secara jangka panjang, ya emas itu relatif naik. Itu dia. Oke. Nah, kita bicara Bitcoin ya. Bitcoin ini yang sukses lah ya, kita bicara ya. Tapi ya kesuksesan dia itu juga bukan dalam waktu yang singkat. Ya. Tapi butuh waktu. Bitcoin itu baru mendapatkan pengakuan itu di tahun ke-6, tahun ke-7. Ya, baru kemudian berkembang pesat. Bahkan di tahun 2018 dia sempat drop jauh sekali sampai tingkat kepercayaan orang itu ya bisa dibilang rendah banget lah. Nah, sayangnya ya banyak sekali pengikutnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya di coinmarketcap.com hari ini aja cryptocurrency mata uang kripto yang muncul itu sudah mencapai 8.697.
Jadi banyak sekali pengikut-pengikut dari Bitcoin. Ya, banyak orang-orang yang menyatakan begini, kalau Bapak Ibu beli Bitcoin itu harga udah terlalu mahal, udah terlalu tinggi. Mendingan beli koin kami. Harga masih murah. Ya, harga masih rendah. Ya kan? Nah, tapi kita lihat ya, 95% dari pengikut-pengikut Bitcoin itu begini bentuknya. Mereka rata-rata kehilangan nilai dalam jangka panjang. Ya. Apakah Bapak Ibu mau punya mata uang, punya aset yang seperti ini? Ya, ini mungkin kira-kira grafiknya mirip kayak mata uang Venezuela hari ini. Ya. Nah, jadi banyak sekali yang seperti ini. Oke. Nah, biasanya ya mereka itu menawarkan mata uangnya itu dengan cara ICO yang disebut dengan Initial Coin Offering. Ya kan? Yang ini merupakan sebenarnya adalah penggalangan dana di mana startup ya, jadi biasanya perusahaan-perusahaan baru mengeluarkan koin mereka sendiri untuk ditukarkan dengan mata uang fiat atau koin-koin lain yang sudah lebih established, yang udah lebih jadi lah, udah ada marketnya. Oke. Nah, sayangnya ya ini juga harus hati-hati ya. Sayangnya banyak koin-koin ini yang akhirnya berujung scam. Ya, ini bisa kita lihat ya. Ini Pincoin dan iPhone, ya, ini yang paling heboh. Kenapa? Karena mereka menggunakan public figure di Amerika, yaitu ada petinju terkenal, ya, ada penyanyi terkenal, ya mereka mengendorse dari koin ini, dan kenyataannya koin ini akhirnya scam, ya. Dan di Indonesia banyak sekali, ya, bukan nggak ada ya, tapi di Indonesia juga banyak yang akhirnya berujung dengan scam, ya. Oke. Nah, tipe-tipe apa sih yang bisa Bapak Ibu temukan ya di ICO? Yang pertama adalah ICO tuh dengan konsep yang benar. Jadi konsepnya itu benar dan berpotensi naik untuk jangka panjang. Jadi yang seperti saya bilang, Bitcoin sekalipun yang koin pertama itu butuh waktu ya untuk kenaikan nilai. Oke. Yang kedua, ICO dengan konsep bisnis yang tidak realistis. Contoh, kalau Bapak Ibu menemukan cryptocurrency yang menyatakan bahwa nantinya akan bisa dipakai sebagai alat pembayaran di Indonesia, itu tidak realistis. Ya, kenapa? Indonesia ini hanya menerima satu mata uang, satu alat pembayaran, yaitu rupiah. Bahkan Bapak Ibu tidak bisa bayar pakai US dollar, tidak bisa bayar pakai mata uang lain. Itu contohnya salah satu. Kemudian, ya contohnya adalah yang memberikan janji imbal hasil yang luar biasa. 1% sehari, 3% sehari, 30% sebulan, ada yang 100% sebulan. Nah, itu tidak realistis. Oke. Konsep bisnis yang sama saja seperti yang lain. Ya, biasanya ICO ini mereka menawarkan konsep bisnis apa? Mereka akan bikin market dari kripto. Ya, tadi mungkin nanti bisa lihat ya di CoinMarketCap, hari ini market dari kripto, jadi orang-orang yang berusaha menyediakan tempat jual beli kripto itu sudah 35.000 market. Ya, apakah semua akan berhasil? Tentu tidak. Ya, jadi kalau misalkan ini yang paling penting ya, Bapak Ibu tolong pelajari. Kalau konsep bisnisnya sama saja dengan yang lain yang sudah pernah gagal, ya berarti jangan diikutin. Oke? Nah, banyak juga ya ICO itu dengan tim manajemennya jago IT. Wah, mereka jago banget komputer, program segala macam, tapi tidak jago bisnis. Ya, kenapa? Ya karena ya saya bilang tadi ya, itu kan penggalangan dana ya untuk menjalankan bisnis, untuk menjalankan proyek. Ya, tapi kalau orang-orang yang nggak jago bisnis ya sama aja bunuh diri. Oke? Nah, dan banyak sekali ICO yang memanipulasi data. Ya, jadi mereka bilang bahwa mereka klaim mereka sudah jual sekian juta koin untuk menunjukkan bahwa, oh ini hype loh, ya banyak orang yang pengen memiliki koin kita, tapi mereka nggak bisa tunjukin datanya, tidak mau tunjukin datanya. Nah, berujungnya apa? Ya dana yang ingin dicapai tidak, dana yang ingin dikumpulkan tidak tercapai, sehingga ya bisnisnya nggak jadi jalan. Oke? Nah,
Yang terakhir, dan ini yang paling harus dijauhi, adalah ICO yang fraud atau scam. Ini yang saya bilang tadi ya, terutama yang menjanjikan imbal hasil yang berlebihan, yang tidak masuk di akal. Oke. Nah, menentukan yang layak investasi itu seperti apa sih? Oke. Yang pertama adalah legalitas. Jadi walaupun tadi yang saya bilang ya, cryptocurrency itu tidak ada regulatornya, belum ada regulatornya. Ya, tetapi bukan berarti bahwa bisa seenak-enaknya. Ya, setidak-tidaknya perusahaan yang menciptakan itu harus ada legalitasnya. Ya, dan di negara yang jelas tentu saja ya. Ya, jangan sampai di negaranya kayak British Virgin Island, Panama, Vanuatu, Seychelles, ya kan, Grenadines, yang kita aja nggak tahu itu di mana. Itu dia, ya. Yang kedua, ya ini legalitas ini yang pertama juga siapa foundernya, bagaimana background mereka, ya. Apakah benar perusahaan itu terdaftar? Nah, ini harus dicek ya. Jadi jangan cuma ngaku-ngaku, oh perusahaan kita terregistrasi di mana? Ya itu harus dicek, benar nggak perusahaannya terdaftar di negara tersebut. Nah, yang kedua adalah konsepnya, ya. Satu yang paling penting ya, ini kata-kata gini, sesuatu yang terdengar terlalu bagus, terlalu indah, itu kadang-kadang nggak benar. Nah, jadi yang paling penting adalah konsepnya itu masuk di akal dan mudah dipahami atau tidak. Ya, mungkin nggak konsep mereka itu dilakukan, mungkin nggak konsep mereka itu terjadi. Oke, yang terakhir adalah apa timbal balik yang akan Anda dapatkan dari bisnis yang dijalankan. Ingat, yang namanya ICO itu, ya, yang namanya ICO itu penggalangan dana untuk menjalankan bisnis. Jadi seperti saham, ya, tapi mereka bukan jualan saham perusahaannya, itu seperti saham, ya. Tentu saja ya harus ada dong timbal balik apa yang didapatkan dari bisnis yang dijalankan. Oke. Nah, apa yang mengangkat nilai dari kripto itu sendiri? Jangan hanya rumor, jangan hanya kata-kata orang, ya. Tapi harus ada apa sih sesuatu apa yang akan mengangkat nilai mata uang kripto itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya mata uang kripto sebagai masa depan. Ya, bagus. Sebenarnya mata uang kripto ini kalau dibuat sebagai uang masa depan itu bagus. Kenapa? Jumlahnya terbatas yang pertama. Ya, ini tentu saja bisa mengurangi inflasi. Ya. Yang kedua, desentralisasi, tidak ada dominasi dari bank sentral. Ya, sehingga siapa yang mengatur, siapa yang menentukan benar atau tidaknya, ya ini penggunanya sendiri. Ya. Transparan tapi rahasia. Ya, jadi susah ya untuk menipu di dunia kripto ini, untuk nipu bahwa, oh, saya udah transfer nih ke Pak Dani nih, ya kan? Itu sulit, tapi nggak dilakukan gitu ya. Nah, itu sulit, karena semuanya transparan. Nah, yang terpenting adalah marketnya itu global. Ya, jadi contoh, Bapak Ibu bawa rupiah, ya, kalau pergi ke Singapura sih bisa ditukar ya, pergi ke Malaysia bisa ditukar. Tapi coba Bapak Ibu pergi ke negara-negara Afrika Selatan, bisa nggak ditukar di sana? Nah, itu nggak bisa. Ya. Nah, di mata uang kripto ini, ya salah satu keunggulannya tadi apa ya? Sudah ada 35.000 market yang siap untuk menerima, siap untuk menjual beli sebagai tempat pertukaran. Nah, sehingga marketnya lebih global. Tidak dapat dipalsukan. Ya. Nah, kita tahu ya, ya mudah-mudahan ya mata uang digital yang nantinya akan keluar itu pun ya mudah-mudahan tidak dapat dipalsukan, tapi ya itu harus dibuktikan lagi sejalan dengan waktu. Oke. Nah, bisa juga dijadikan sebagai peluang investasi. Ya, nah ini adalah kelebihan-kelebihan dari mata uang kripto. Tetapi yang paling penting adalah orang percaya atau tidak untuk menerimanya. Ya, nah untuk hal-hal ini ya mata uang kripto itu butuh sesuatu ya. Yang pertama adalah mereka butuh aset pelindung. Ya, apa sih aset yang melindungi dari nilai mata uang kripto ini? Yang kedua, butuh konsep bisnis usaha yang masuk akal dan jelas. Ya. Yang ketiga adalah butuh legalitas dan transparansi. Kenapa? Karena
paling utama adalah kepercayaan. Jadi bagaimana mata uang kripto ini bisa dipercaya oleh market, ya kan, dan mau diterima sebagai alat pembayaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan dulu ke Pak Dhani. Silakan Pak Dhani.